Tujuan pernikahan menurut Alkitab bukan hanya untuk membuat kita happy, but to make us holy. Nah, masalahnya budaya dunia bilang apa? Pernikahan itu soal chemistry, soal kecocokan. Tapi Alkitab bicara pernikahan dibangun di atas covenant, ikatan perjanjian, bukan sekedar perasaan. Dunia bilang kalau chemistry-nya hilang atau chemistry-nya pudar, mungkin kamu salah pasangan. Tapi Alkitab berkata saat covenant itu diucapkan di hadapan Tuhan, ya dialah pasangan hidupmu. Maka di sanalah kamu perlu membangun cinta yang sejati. Pernikahan bukan sekedar tempat menemukan kenyamanan, tetapi sarana Tuhan untuk mengubah kita. Pasangan kita bukan juru selamat kita. Pasangan kita adalah rekan Kristus yang akan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau saya bisa simpulkan, pernikahan adalah bengkel tempat kasih karunia bekerja setiap hari. Untuk ngapain? Melembutkan ego saudara, membentuk karakter saudara, menyingkapkan kegelapan hati saudara yang sesungguhnya, supaya saudara semakin serupa kepada Kristus. Suami, kasih istrimu dan berkorban bagi dia seperti Kristus kepada jemaat. Istri, hormati suamimu seperti kepada Tuhan. Perintah firman Tuhan ini tidak bersifat meritokratis. Maksudnya gini, kalau suami mengasihi seperti Kristus, baru istri hormat dan tunduk. Atau sebaliknya, kalau istri menghormati, baru suami bisa mengasihi. Bukan, perhatikan, yang dibutuhkan pernikahan adalah kasih yang berasal dari Injil. Tanpa Injil yang hidup di hati kita, pernikahan akan menjadi ladang kekecewaan. Karena cintamu dari kekosongan, bukan dari kelimpahan. Kebanyakan orang menikah dengan harapan dipenuhi oleh pasangan mereka. Dan itu nggak alkitabiah. Kalau kamu butuh orang berdosa lainnya, orang yang nggak sempurna to complete you, kamu akan kecewa karena kamu juga orang berdosa, pasanganmu juga orang berdosa. Kalau satu-satunya sumber kasih kita adalah kasih pasangan, maka pernikahan kita rapuh. Kita akan hancur saat mereka gagal memenuhi ekspektasi kita. Hanya hati yang kaya akan Injil, melimpah dalam kasih Kristus, yang sanggup mencinta bahkan saat tidak dicinta. Nah, pertanyaannya kan begini, bagaimana kita bisa mengasihi seperti itu? Injil adalah kisah cinta terbesar. Bukan tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi tentang satu pribadi yang mencintai saudara dan saya saat kita bahkan tidak mencintai dia kembali. Siapa itu? Yesus. Itulah sebabnya Yesus dipanggil pengantin kita yang sempurna, supaya kita bisa menghidupi kasih yang seperti itu. Pengantin kita memperagakannya disalib. Dia ditolak supaya saudara diterima. Dia ditinggalkan supaya saudara tidak pernah sendirian. Dia disalahpahami supaya saudara dapat dipahami oleh Tuhan. Dia memikul beban kita supaya kita bisa memikul beban satu sama lain, termasuk pasanganmu. Dia menjadi buruk rupa di kayu salib supaya saudara jadi cantik, diperindah sebagai mempelai. Saudaraku, kamu tidak akan sanggup mencintai pasangan dalam kondisi terburuknya sampai kamu sadar Yesus mencintai kamu dalam kondisi terburukmu. Yesus tidak menunggu kita menjadi indah untuk mencintai kita, but He loves you so you can become lovely. Dia mencintai kita agar kita menjadi indah. Cinta yang sejati selalu menyerupai salib, memberi, bertahan, mengubah yang dikasihi. Cinta tertinggi bukan ada di ranjang pernikahan, tetapi cinta tertinggi ada di salib dan dipelukan Kristus Yesus. Pernikahan adalah bayangan Injil. Pernikahan membantu kita memahami Injil, tetapi Injil membantu kita juga untuk memahami pernikahan. Dan Injil memberi kita kuasa untuk menjalani hidup sebagai yang menikah maupun tidak menikah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara.